Halo guys, welcome back to Korea Hamid bersama orang Korea yang medok. Oke, Bobo, kemarin tanggal 29 semalaman aku binge watching salah satu drama di Netflix yang judulnya Jungjeung Waesang Center. Judul Inggrisnya apa? The Drama Called Heroes on Call. Ya, nonton ini kemarin. Satu hari tak habiskan dari episode 1 sampai ke yang 8. Dan setelah aku nonton ini, aku ngerasa kayak ada beberapa hal yang perlu tak sampaikan kepada Bobo yang benar-benar menikmati drama ini. Jadi langsung kita mulai video hari ini. 5 fakta berhubungan dengan drama The Drama Called Heroes on Call. Pertama, Baek Kang-yeon sama dengan Lee Guk-jong. Waktu nonton drama ini, pastinya kita tahu ya, aktor Ju Ji-hoon ini memerankan dokter yang bernama Baek Kang-yeon. Dan dokter Baek Kang-yeon ini terkesan sangat keren, soalnya dia ini nggak tergila-gila sama uang. Dan waktu aku ngeliat drama ini baik-baik, tak lihat semua dokter itu pakai jam mahal. Cuman Baek Kang-yeon di waktu kerjanya, dia itu nggak pakai jam tangan yang mahal, karena dia lebih memfokuskan untuk menyelamatkan nyawa orang dibandingkan membeli barang-barang mewah yang dia pinginkan. Padahal dia sendiri kaya sebenarnya. Cuman itu bukan kayak kepentingan pertamanya gitu. Dan ini terkesan keren, apalagi di Indonesia. Aku tahu akhir-akhir ini sempat ada keramaian juga dokter yang pengen jadi kaya lah, gimana gitu. Dan pada dasarnya, dokter kan sebenarnya harusnya menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Dan ya memang mereka bisa jadi kaya, tapi jangan sampai semua pasien itu cuma dilihat sebagai uang ya. Kembali lagi ke poin pertama. Kenapa? Tadi aku bilang Baek Kang-yeon ini sama dengan Lee Guk-jong. Jadi di Korea ini sekitar tahun 2018, 2019, 2020 sempat rame banget dengan satu dokter bernama Lee Guk-jong. Beliau ini bekerja di salah satu rumah sakit bernama Aju Daehak Byongwon. Jadi Ajude itu merupakan universitas, tapi mereka juga punya rumah sakit yang besar. Jadi biasanya di Korea rumah sakit yang besar ini ada di bawahnya universitas. Kesannya gimana ya? Profesor yang ngajar mereka ini juga dokter. Contohnya salah satu rumah sakit yang paling bagus di Korea, apa namanya? Seberang. Ini ada di bawah naungannya Universitas Yonsei. Kayak gitu. Jadi sama kayak gitu, tempat kerjanya Profesor Lee Guk-jong ini adalah Universitas Aju. Yang bikin Profesor Lee Guk-jong ini begitu terkenal itu karena dia ini adalah salah satu orang yang sangat meramaikan media Korea dan bilang kalau Korea ini membutuhkan helikopter untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan, khususnya orang-orang yang cedera kayak di drama-drama itu. Dan ceritanya ini mirip banget, dia itu bisa dibilang kayak dibenci sama kepala rumah sakit, bahkan ada rekaman suara kepala rumah sakitnya itu mesok ke dia, dan dia jujur nggak bisa melawan. Dan karena dia ini sangat menyentuh hati, dia ini seringkali diliput di dokumenter, dan di dokumenter persis kayak di drama kemarin, waktu tengah-tengah rekaman dia kayak, oh maaf ya, ini ada telepon masuk, kayaknya ada satu pasien, saya harus berangkat. Nah, 이거 잠깐 지금 끊을 수 있나요? 여기서 해서 지금 헬기가 지금 오고 있거든요. 그래요? 예예예. 여보세요. 잠깐만요. 조심하세요. 좋은 소리인데. 잠깐만요. 잠깐. 금방 올게요. 네네네. tengah-tengah interview, dia potong, dia lari, naik helikopter, nyelamatkan, balik. Tengah-tengah interview, tiba-tiba ada panggilan lagi, berangkat lagi. Keren banget gitu. Dan karena dia bisa dibilang kayak dibenci di rumah sakit, dia sendiri itu sangat tidak terima dan berusaha untuk meramaikan hal ini di media. Dia bilang, kita ini loh mendapatkan bantuan dari pemerintah 63M. Tapi uangnya dipakai untuk di tempat yang lain. Terus dibilangnya kita yang minus, kita nggak dikasih orang yang cukup. Selalu dijelek-jelekan dan nggak mendapatkan bantuan yang cukup dari rumah sakit. Bilang kayak gitu. 이렇게 부전지도 안 되고 아무것도 안 되는데 뭘 해요? 안 된다니까 이거 거지 같은 거. 무전기하고 이런 거 좀 지원해달라고 한 지가 지금 7년이 지났어요. 이거 안 된다, 갑자기 안 되는 거야. Tapi agak berbeda dengan di drama, Profesor Lee Guk-jong, beliau memutuskan untuk berhenti bertarung dengan pihak rumah sakit dan akhirnya hingga saat ini beliau memutuskan untuk menjadi kepala rumah sakit militer. Jadi, agak mirip sama di drama, tapi lebih memutuskan untuk bekerja di sektor ataupun departemen yang tidak ada hubungannya dengan profit. Jadi, beliau itu benar-benar bisa fokus dalam menyelamatkan orang-orang. Khususnya kalau tentara kan pastinya berhubungan langsung dengan nyawa ya toh. Jadi untuk saat ini Dr. Lee Guk-jong ini menjadi kepala dokter di rumah sakit tentara. Kedua, jujur waktu nonton ini pasti Bolo-Bolo juga mikir, loh tapi lo Mas Hansol kok rumah sakit iso minus iku ya apa ceritanya Mas Hansol? Jujur aku pun waktu nonton agak nggak paham kok bisa minus dan aku pun mulai mencari tahu sebenarnya kenapa departemen trauma ini dibilang minus. By the way, departemen trauma ini setelah tak cari tahu lebih lanjut, aku nggak tahu ya di Indonesia ini nama tepatnya apa. Kalau tak cari ada yang bilang ini ortopedi dan traumatologi atau gimana, tapi lebih tepatnya kalau dalam bahasa Korea ini luka cedera luar gitu. Jadi kayak kecelakaan, jatuh, semua kecelakaan yang
pada umumnya lumayan bahaya, biasanya itu akan dibawa ke sini. Dan biasanya yang datang ke sini itu pasiennya bukan pasien yang cedera kayak patah tulang 1. Minimal patah tulang kayak 10 ataupun lebih dari itu. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa Departemen Trauma ini dibilang terus-menerus kehilangan uang ataupun malah rugi setiap kali mereka menerima tamu? Dan memang betul, di tahun 2018 ada berita yang bilang bahwa setiap satu pasien yang datang ke bidang trauma ini, rumah sakit bisa dibilang minus sekitar 14 hingga 16 juta rupiah per satu pasien. Kok bisa minus kenapa? Setelah tak cari tahu, ini lumayan menyedihkan karena mayoritas orang-orang yang datang ke traumatologi ini adalah orang-orang yang biasanya kerja di tempat bangunan ataupun kerja di bidang-bidang yang agak berbahaya gitu. Mereka sendiri biasanya berada di ekonomi yang agak rendah sehingga bisa dibilang kurang mampu untuk membayar. Udah gitu, seperti yang kita lihat di drama, waktu mereka membutuhkan bantuan medis, biasanya obat-obat ataupun peralatan yang dibutuhkan ini adalah peralatan ataupun obat-obat yang sangat mahal, yang berarti tidak mendapatkan asuransi dari pemerintah. Sedikit informasi, biaya medis di Korea biasanya itu 80% ditanggung sama pemerintah. Tapi untuk obat-obat khusus ataupun peralatan-peralatan khusus itu tidak mendapatkan asuransi dari pemerintah. Alias 100% harus ditanggung pasien sendiri. Dan karena nggak ada asuransi dari pemerintah, harganya ini biasanya mahal banget karena sama sekali nggak dikontrol sama pemerintah. Sama kayak yang kita lihat di drama, biasanya jumlah orang yang dibutuhkan lebih banyak. Kalau dibandingkan sama pasien kanker, bahkan rumah sakit ini lebih suka pasien kanker katanya. Soalnya pasien kanker datang sesuai waktu. Ada satu asisten dokter lalu dicek bisa. Yang ini tiba-tiba bisa meninggal. Sehingga bisa jadi butuh 3 dokter, 4 dokter, operasi jangka waktu yang lama, obat-obat yang mahal, darah yang banyak, dan semua hal ini membutuhkan banyak biaya. Bahkan membutuhkan helikopter. Bayangkan menerbangkan helikopter untuk satu orang. Tentunya nyawa manusia jauh lebih mahal. Tapi siapa yang nantinya bakal menanggung? Ya sekarang kita bisa bilang pakai pajak. Tapi ada juga bagian yang harus dibayarkan dari pasiennya ya toh. Tapi kalau pasiennya nggak bisa nanggung, ini menjadi kerugian pihak rumah sakit. Sehingga bisa dibilang rumah sakit yang besar itu sebenarnya kurang suka katanya untuk memiliki departemen traumatologi. Karena nggak cuman tidak menghasilkan uang, tapi kalau pasiennya meninggal, image rumah sakitnya bakal memburuk. Jadi bisa dibilang kayak nggak ada untungnya untuk punya traumatologi. Ketiga, helikopter medis. Yang ini sebenarnya lumayan menarik karena di Korea sendiri sebenarnya helikopter medis ini nggak terlalu familiar hingga profesor yang bernama Lee Guk-jong itu tadi. Sama kayak di drama, awalnya rumah sakit Aju waktu mereka membawa pasien, mereka itu pinjam helikopter dari 911 ataupun tim pemadam kebakaran. Dan karena tim pemadam kebakaran ini bisa dibilang punya pemerintah, mereka itu memang bisa membantu tanpa memungut biaya. Tapi masalahnya mulai berjalannya waktu, orang-orang yang ada di atas itu mulai mikir, tapi ini tak pikir-pikir yo, kalau misalnya nanti ada kecelakaan, yang tanggung jawab siapa ini? Loh, dipecat aku nanti isa-isa. Loh, iya, ya apa ini? Nggak usah. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau dilihat dari sudut pandangnya 911, ngapain kita bela-belain ke sana? Nanti kalau misalnya jatuh, gimana? Terus biayanya ini yang nanggung siapa? Mungkin ada yang bilang pemerintah. Tapi kalau pemerintah lihat, loh kok cuma cabang ini yang pakai helikopter terus? Nah, bisa jadi mereka juga dipermasalahkan ya toh. Udah gitu, helikopternya ini digunakan untuk memindahkan pasien dari tempat kecelakaan ke sebuah rumah sakit. Sehingga ada juga pihak yang bilang, loh ini loh cuma menguntungkan satu pihak. Masa helikopter mahal-mahal kita beli digunakan untuk memindahkan satu pasien ke rumah sakit yang menguntungkan rumah sakit? Wah ini tidak benar ini. Ada pihak yang bilang kayak gitu. Dan kalau dilihat dari sudut pandangnya rumah sakit, ini juga agak lumayan berbahaya. Bayangkan dokter ataupun krunya waktu mereka naik helikopter terus misalnya terjadi kecelakaan. Nantinya yang harus mengkompensasi keluarga dokter, keluarga tim medis siapa? Rumah sakit ya tuh. Sehingga mereka pun merasa ini agak terlalu berbahaya dan juga risikonya terlalu tinggi dibandingkan outputnya. Cuman menyelamatkan satu orang tapi risikonya terlalu gede, biayanya juga terlalu besar. Immediately now. Oke, aku ada panggilan untuk bantu Ruel juga, bentar. Oke, udah kembali. Ternyata Ruel tiba-tiba berak semua, guys. Jadi aku harus bantu membersihkan. Nah, poin nomor 4. Dokter beneran. Nggak salah episode 8 atau 7 gitu. Ada bagian dia bilang, saya memberi kesempatan kepada kalian semua untuk menjadi dokter beneran. Nah, ada kata kayak gini. Dan ini benar-benar menyentuh hati menurutku. Karena gini,
kebanyakan dokter di Korea itu agak beda sama sistem kedokteran di Indonesia. Kalau di Indonesia kita mau ke dokter di rumah sakit yang agak terkenal atau besar, lebih mahal konsultasinya. Kalau kita ke dokter yang dekat rumah, ada yang minta 50.000 mungkin sekali konsultasi, ada yang minta 75, ada yang 30, macam-macam ya toh. Tapi kalau di Korea, karena biaya medis ini disubsidi dengan jumlah yang sangat-sangat besar, jadi kamu mau ke dokter sini atau dokter sini, sebatas rumah sakitnya itu ukurannya mirip, pasti harganya sama. Kalau misalnya kamu ke rumah sakit yang besar, ya memang harganya lebih naik, tapi itu bukan karena harganya yang mahal, tapi kalau ke rumah sakit yang besar, biasanya pemerintah cuma ngasih subsidi sekitar 60%, jadi kamu bayarnya lebih gede. Kayak gitu. Dan karena pemerintah bayarnya segitu banyak, tentunya biaya konsultasi ini sangat terkontrol. Kayak nggak bisa mahal banget atau gimana. Sehingga yang terjadi apa? Orang-orang mikir, masa aku harus ngambil kedokteran, belajar banyak-banyak, nggak terlalu kaya kan rugi ya tuh. Terus kalau dipikir-pikir, jadi dokter operasi jantung, pokoknya bagian yang dalam, gitu kan agak ngeri ya tuh. Bisa jadi kalau salah dikit juga meninggal. Resiko juga tinggi, kaya juga nggak terlalu. Ya wis lah, aku tak pergi ke bidang yang lain. Jadinya apa? Dokter kulit, dokter oplas. Kenapa gesernya ke situ? Karena kalau dokter kulit sama dokter oplas, mereka ini nggak ada hubungannya sama medis ya toh. Jadi kalau di situ mereka mau minta biaya yang mahal, itu juga bisa. Karena itu nggak disubsidi sama pemerintah. Dokter kulit, biaya laser di kita 40 juta. Ya kalau ada yang mau, ya silakan. Tapi kalau misalnya operasi karena seseorang cedera, ini ada biaya yang udah ditentukan sama pemerintah. Sehingga dokter-dokter yang penting bisa dibilang nggak bisa menjadi terlalu kaya dibandingkan dokter oplas ataupun dokter kulit. Memang mereka ini merupakan seorang dokter dan juga udah mempelajari semua hal-hal yang perlu dipelajari sebagai seorang dokter. Tapi mereka itu tidak menyelamatkan secara langsung ya. Atau memang mereka juga berperan dalam menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan gitu. Tapi agak beda dengan makna dokter yang menyelamatkan nyawa sebenarnya. Karena dokter-dokter yang bekerja benar-benar di garis depan, ini kan yang penting ya toh. Tapi semua pada nggak mau ke sini. Lebih baik aku tak ke sini, lebih banyak uangnya, udah gitu lebih nyaman, lebih dihormati juga. Yo iya toh, sama ya toh. Kalau misalnya diilustrasikan, kamu jadi polisi, pastinya kamu pengen jadi polisi yang baik ya toh. Kamu udah menaati peraturan menjadi polisi yang baik. Tapi di satu sisi ternyata ada polisi lain yang suka nilang, udah gitu juga agak korupsi gitu. Tapi berjalannya waktu, 10 tahun kemudian, yang ini udah punya rumah, kaya raya gitu. Sedangkan kamu ternyata nggak naik jabatan. Ya tentunya orang-orang pasti lebih milih untuk jadi polisi yang seperti ini ya toh. Tentunya polisi yang baik adalah polisi yang benar. Tapi nggak banyak orang-orang yang mau menjadi polisi yang baik. Pengennya menjadi polisi yang kaya ya toh. Sama, ini juga terjadi di dunia kedokteran di Korea. Kelima, masalah helikopter. Ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Ini menunjukkan sisi gelapnya di Korea juga, yaitu Profesor Lee Guk-jong juga sangat sedih dan juga sangat marah melihat kondisi Korea. Beberapa kali dia menggunakan helikopter dan harus landing di tempat yang berbahaya. Malah dikomplain. Waktu dia menggunakan helikopter pergi menyelamatkan seseorang, dikomplain sama apartemen sekitar, katanya rame, membuat kebisingan. Kadang dia harus landing emergency atau dia mau landing di lapangan sekolah dibilang bahaya, anak-anak sekolah nanti bahaya, lalu nggak bisa. Terus, yang caranya menyelamatkan nyawa pasien ya toh. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah. Terkesan cukup banyak orang-orang di Korea ini yang lebih mementingkan kenyamanan dirinya daripada keselamatan nyawa seseorang. Padahal, kalau misal pasiennya adalah keluarga mereka, pastinya mereka nggak bakal komplain ya toh. Sama kayak di drama, Dr. Han Yurim awalnya nggak suka sama bekangnya. Tapi setelah putrinya diselamatkan, dia sendiri baru sadar ya toh. Tapi sebelum itu, dia nggak bakal nyadar. Padahal, dia pun seorang dokter. Dan ini, kalau kita pikir baik-baik, kenyataan kehidupan kita saat ini kayak gitu. Orang-orang yang punya, mereka itu nggak bakal berpikir kalau suatu hari mereka juga bakal membutuhkan pertolongan dan juga mungkin mengakibatkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Sehingga ketika mereka merasakan ketidaknyamanan, langsung komplain dan bilang, kok kayak gini sih? Kayak gitu. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Semoga Polo-Polo jadi tahu 5 fakta, bisa dibilang kayak 5 fakta di balik drama The Trauma Code Heroes on Call. Makasih sudah nonton video kali ini. Jujur aku ya sangat menunggu season 2-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, tuliskan di komen. Oke?